beribadah IMPA. Adik-adik sudah siap beribadah IMPA? Siap. Di sini ada Kakak Friska dan ada Kakak Rere. Sekarang kita bangkit berdiri dulu. Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk panggil matahari. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang, oke? Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya, kita panggil matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, kita mau berdoa untuk mulai ibadah. Ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Hari ini Hari ini kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena kami karena kami boleh diberi kesehatan. boleh diberi kesehatan. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memulai ibadah. memulai ibadah. Berkati kami Berkati kami supaya kami supaya kami bisa dengar-dengaran bisa dengar-dengaran dalam dalam mengikuti ibadah ini. mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Oh dirawat, oh dirawat, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh dirawat. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi lagi satu lagu. Ya, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Musik kakak. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ya? Bisa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampumu, kalau mampumu.
kita mau berdoa untuk baca firman Tuhan. Semua lipat tangan, kita berdoa ya. Ikuti Kakak Priska berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk manis dan dengar-dengaran. Berkati kakak pelayan yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kakak ingin adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, sudah siap semua? Kalau misalnya adik-adik sudah siap, mari kita buka Alkitabnya pada kitab Imamat pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan 10. Kakak ulang ya, kitab Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-10. Oke, kakak akan bacakan ya. Penghabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang ju efod, dikaitkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patan emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalam, dan dikuduskannya semua itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mengenai kekudusan. Nah sebelum itu, Kakak Olan ingin bertanya sama adik-adik semua. Ada nggak adik-adik yang tahu apa itu artinya kudus? Ya, betul sekali adik-adik. Kudus itu artinya sesuatu yang suci atau sesuatu yang bersih. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita hidup kudus itu berarti kita hidup yang melakukan semua kehendak Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Oke adik-adik, sekarang Kakak Olen minta adik-adik untuk melihat gambar yang ada di samping Kakak Olen. Nah adik-adik, gambar yang ada di samping Kakak Olen merupakan kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, kemah pertemuan ini merupakan kemah yang suci dan kudus. Jadi, tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam kemah pertemuan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa untuk menguduskan para imam Harun dan anak-anaknya untuk bisa masuk dalam kemah tersebut. Walaupun Musa tidak terpilih untuk masuk ke dalam kemah tersebut, tetapi Musa tetap setia untuk mendengarkan dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nah adik-adik, apa sih buktinya bahwa Musa mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah dapat kita lihat di ayatnya yang keempat dan ke-9, di mana dikatakan bahwa Musa melakukan semuanya yang diperintahkan Tuhan itu secara tepat dan benar. Oke adik-adik,
Adik-adik, sama seperti halnya Bapak Harun, kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau kita menjaga kekudusan tersebut dan terus hidup kudus. Bagaimana sih caranya? Caranya gampang adik-adik, kita bisa mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke adik-adik, apa aja sih yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Nah, yang pertama itu ada mendengarkan perkataan dan perintah orang tua. Jadi tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Setelah itu adik-adik harus melakukan semua perintah orang tua dengan sukacita, bukan dengan marah-marah. Nah, yang kedua itu adik-adik harus mengasihi keluarga, teman, serta sesama, apalagi sesama yang membutuhkan ya. Dan yang ketiga, adik-adik harus mengasihi Tuhan. Nah, gimana sih caranya mengasihi Tuhan? Dapat lewat membaca Alkitab dan berdoa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang sudah kita dengarkan, jangan hanya didengarkan saja, tapi kita harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Kakak Olen minta adik-adik semua untuk mengikuti perkataan Kakak Olen ya. Aku mau hidup kudus dengan cara mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita mau bermain games bersama orang yang ada di rumah. Nama gamesnya Samuel Berkata. Adik-adik masih ingat permainan Samuel Berkata yang kita sering mainkan di gereja? Nah, sekarang kita mau memainkan game Samuel Berkata bersama orang-orang yang ada di rumah. Adik-adik boleh mengajak satu orang yang ada di rumah, boleh ajak mama, papa, atau kakak, atau om dan tante yang tugasnya untuk menyebutkan sebuah perintah dengan cepat. Nah, tugas adik-adik mendengarkan perintah tersebut dan melakukan perintahnya. Tapi ingat, yang boleh dilakukan perintahnya hanya perintah yang diawali dengan kata Samuel berkata. Kalau tidak diawali dengan kata Samuel berkata, adik-adik jangan mengikuti perintah tersebut ya. Jadi, orang yang menyebutkan perintah boleh dicampur. Perintahnya boleh diawali dengan kata Samuel berkata ataupun tidak. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau memainkan games ini, adik-adik boleh memainkannya setelah ibadah selesai. Dan jangan lupa juga, adik-adik, videokan keseruan adik-adik bermain games ini di rumah. Dan jangan lupa juga di-share ke grup kelas masing-masing. Nah, sekarang kakak mau mencontohkan dulu gamesnya ya, supaya adik-adik dan orang-orang yang ada di rumah dapat melakukan gamesnya. Berikut contohnya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh ya. Kakak hanya melakukan perintah yang diawali dengan kata Samuel berkata. Kalau tidak diawali dengan kata Samuel berkata, jangan diikuti ya. Sekarang kakak mau dengar dulu perintahnya apa ya? Samuel berkata, lari, jongkok. Tetap lari karena tidak ada kata Samuel berkatanya. Samuel berkata, pegang telinga, hidung. Samuel berkata, pegang rambut. Samuel berkata, pegang hidung, lari. Tidak dilakukan ya. Seperti itu contohnya adik-adik. Mengerti? Selamat melakukan. Ya adik-adik, hari ini firmannya tentang apa? Tentang kita harus apa? Selalu mendengarkan. Tapi jangan cuma didengar, tapi kita harus melakukan. Betul. Nah, sekarang Kakak Rere mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku
sekarang kita mau berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang bagus ya. Cadangannya dulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah belajar dengarkan firman-Mu hari ini. Kami boleh ibadah impa bersama teman-teman kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap berkati pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden, dan para menterinya Tuhan. Kau berkati mereka semua. Juga para aparat keamanan di negara kami ini, Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, kesabaran, dan senantiasa selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang membantu pemerintah kami di dalam menangani COVID Corona ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami, negara kami ini boleh kembali terbebas dari virus Corona ini. Sehingga kami juga anak-anak-Mu boleh beribadah impa bersama teman-teman di gereja. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana, baik itu banjir maupun tanah longsor. Tuhan, kiranya Engkau tetap beserta dengan mereka. Biarlah yang dalam duka cita Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mungkin terpisah dari orang tuanya Tuhan, Kau pertemukan mereka kembali. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat gereja kami. Kau berkati pendeta kami, Kau berkati majelis gereja kami, Kau berkati semua jemaat-Mu yang ada di GBD Maranatha, agar meskipun dalam masa COVID Corona ini Tuhan, kami tetap di rumah beribadah kepadamu. Namun biarlah Tuhan berikan kami senantiasa selalu kesehatan yang baik, tubuh kami boleh tetap kuat, hati kami boleh tetap bersuka cita, sehingga kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, Kau berkati kiranya mereka selalu, agar orang tua kami juga senantiasa selalu dapat bersyukur kepadamu. Cukupkanlah kiranya Tuhan setiap biaya kehidupan yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Orang tua kami yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan lagi, Tuhan buka jalan sehingga orang tua kami juga boleh mendapatkan pekerjaan kembali. Berkati juga adik-adik kami Tuhan di dalam pelajarannya, agar mereka boleh tetap semangat di dalam belajar. Meskipun belajar dari rumah, tapi berikanlah adik-adik kami boleh tetap semangat, boleh tetap patuh mendengarkan perintah dari guru untuk dilakukan. Kalau ada PR, adik-adik kami boleh tetap semangat mengerjakan PR tersebut. Ya Tuhan, juga kami berdoa buat kakak pelayan kami, agar kakak pelayan kami juga boleh tetap diberi kesabaran, tetap diberi sukacita dan semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memberikan pengajaran-pengajaran buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan ya. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Nah, persembahannya nanti bisa dititipkan ke mama atau ke papa untuk dibawa ke gereja. Atau enggak, nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk ditransfer ya di rekening di bawah ini. Untuk itu kita mau sambil bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Bisa adik-adik? Musik kakak. Bawa persembahanmu,
pagi hari ini Tuhan. Bila mana Engkau mau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayananmu Tuhan Yesus, dan Engkau juga mau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa nih hari ini kita udah mau selesai ibadahnya ya Kakak Fiska. Iya nih adik-adik. Nah, sebelum kita berpisah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi KASIH. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah selesai beribadah. Biarlah ya Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami, biarlah semua tiap langkah kami, Tuhan beserta kami. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.